Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayo ikhwah, kita lanjutkan kajian tafsir. Kita memasuki surat baru, yaitu surat ke-9 yang dikenal dengan nama At-Taubah. Penamaan surat ini dengan At-Taubah karena di dalam surat ini ada pengulangan kata taubat. Ya. Innamat taubatu. Innallaha huwa yaqbalut taubah. Kemudian liyatubu dan banyak kata-kata taubat. Bismillahirrahmanirrahim. Aghradu surah. Seperti biasa, ahli tafsir akan memulai membahas suatu surat dengan pengantar. Tujuan utama dari isi surat ini, qala Ibnu Asyur, iftatah surah bitahdidi muddatil uhud allati bainan nabi wa bainal musyrikin. Ayat ini, surat ini diawali dengan ayat yang memberitahu perjanjian. Ya, pembatalan perjanjian karena pengkhianatan. Maka ini adalah surat satu-satunya dalam Al-Quran yang tidak diawali dengan bismillah. Bahkan kalau kita membaca bismillah hukumnya haram. Ya. Jadi baro'atun itu tidak boleh. Kalau kita mengawali membaca, ya a'udzu saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nggak boleh nyebut bismillah. Jadi harus langsung baro'ah. Ini karena ayat ini isinya tentang perang. Sementara surat-surat yang diawali dengan bismillah itu turun dengan kasih sayang. Dalam perang tidak ada kasih sayang. Jadi kalau ada nanti semangat ya yang tinggi dari ayat-ayat ini, ada semangat perang. Wa ma yattawi dzalika min halati harbin aw amnin, dan hal-hal yang lain yaitu kondisi perang dan aman. Pokoknya di seputar perang. Wa fi khilali muddatil harb muddata tamakkinihim min talaqqid da'watid din wa sama'al Qur'an. Serta peristiwa-peristiwa di tengah-tengah perang, antara lain tugas untuk menyampaikan agama di tengah-tengah perang. Wa atbabi ahkamil wafa wa naqsi wa muwalatihim, serta ayat berikutnya adalah tentang pemenuhan janji, ingkar janji, serta pertolongan. Siapa yang harus ditolong, siapa yang tidak. Wa man'il musyrikin min dukhul masjidil haram, serta ada ayat yang melarang orang musyrik masuk Masjidil Haram. Nah, jadi sejak turun surat ini, orang kafir sudah tidak boleh masuk Masjidil Haram sampai hari ini. Ya dulu masih boleh. Nah, diusir. Jadi ada zona, kalau Anda ke Mekah atau ke Madinah, ya, itu nanti akan ada masuk jalan tol. Di situ ada begini. Yang bukan Muslim keluar. Ada gitu. Kalau kita kan masuk tol, mobil yang bermuatan sekian keluar gitu kan, tronton apa-apa gitu ada kalau di kita. Kalau di sana enggak, Anda yang bukan muslim keluar jalan ini. Nah, jadi itu sudah berarti sudah dekat ya, sampai kemudian ada miqat, tapal batas, itu namanya al-haram. Nah, tidak boleh ya. Maka turis-turis selain di kedua kota ini,
Mereka boleh berkunjung, tapi di situ nggak boleh. Saya sih belum mendapat kepastian ya, apa ya benar ada foto-foto orang kafir bisa masuk ke situ. Tapi kalau mereka memalsukan dokumen, bisa jadi terjadi. Jadi kalau ada berita-berita tentang mereka dikejar-kejar anjing karena bukan Muslim, saya kira nggak benar. Ya, saya kira tidak benar. Jadi tidak seteliti itulah. Pokoknya kalau memalsukan dokumen seperti yang diceritakan oleh, saya lupa itu seorang mu'alaf ya, yang mendapati karyawan-karyawan pembangunan di Masjidil Haram ternyata bukan Muslim, dari Cina, karena dia berdialog. Nah, tapi setelah dialog panjang lebar, mereka semuanya menerima Islam, sehingga ini yang mengetuk hati Imam Sudes untuk menemuinya. Ini sudah meninggal, siapa tuh orang tadi? Iya, Koko Stephen ya. Ya, Koko Stephen sudah meninggal, sayang. Jadi beliau lancar berbahasa Inggris, dan setelah Muslim dia pernah hidup di Merak, ya, mengalami pahitnya diblok oleh keluarganya, dia jadi pedagang asongan di Merak, sampai kemudian dia menjadi terkenal gara-gara ada orang asing yang bertransaksi dengan pedagang ayam. Nggak selesai-selesai, katanya gitu. Karena nggak ngerti bahasanya. Saya lupa itu persisnya. Pokoknya dia udah ditawar, ya udah, si turisnya ngomong gitu, ya udah potong 8 gitu. Oh, nggak bisa dipotong. Udah pas itu. Enggak, ya saya setuju, tapi dipotong, maksudnya ayamnya dipotong. Potong. Oh, nggak boleh. Gimana nggak boleh? Nah, itu sampai kemudian Stephen itu datang, dijelaskan, oh begitu, baru transaksi lancar. Nah, sejak itulah si Coach Stephen ini didaulat untuk menjadi penterjemah dia oleh turis. Nah, mulai itu terkenal. Ya, jalan Allah untuk memuliakan beliau, sampai kemudian beliau mendapat kemuliaan menjadi tamu kehormatan dari Imam Sudes. Jadi setiap ke Mekah, pintu rumah Imam Sudes terbuka buat beliau. Jadi minta untuk kontak beliau setiap ini. Karena apa? Karena Imam Sudes mengatakan, saya seumur-umur menjadi Muslim belum pernah mengislamkan orang kafir. Kalau menyadarkan orang Islam sering gitu. Orang udah Islam nggak ngerti, di ngertiin. Tapi orang kafir, ya kalau bahasanya blongkotan, orang kafir tulen sampai menjadi Muslim, saya belum pernah. Anda bisa memuslimkan begitu banyak orang, kata. Ya, jadi karyawan di situ Muslim semua. Nah, ini saudara, tugas kita bahwa nanti di ayatnya juga ada, ya, kita tidak berhak menjudge orang itu kafir sebelum kita beri dakwah. Nah, kita tuh sering menuduh orang yang bukan Muslim itu kafir tanpa diberi dakwah. Jadi mereka nggak tahu. Harus kita beri dakwah. Kalau mereka nolak, baru itu kafir. Karena pengertian kafir itu nolak. Ya, kita belum menyampaikan kepada mereka. Mungkin kita bisa menjawabkan, sekarang udah majulah. Ya, informasi kita bisa dapat dari online, dari internet. Ya, kalau yang mau. Wa hurmatul ashhurul hurum, begitu juga haramnya bulan-bulan haram. Haramnya bulan-bulan haram. Bulan haram itu ada 4. 3 bulan beruntun, 1 bulan terpisah. Yang terpisah itu ada Rajab. Ya, yang beruntun itu ada Muharram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Ya, bulan 10, bulan 11, bulan 1 itu beruntun. Untuk apa bulan haram? Haram perang.
Jadi orang Arab ini sudah menjadi kesepakatan kalau datang bulan haram mereka gencatan senjata. Tuh. Jadi walaupun mereka begitu ya, tapi mereka punya aturan. Kalau masuk bulan haram nggak boleh perang. Nah itulah dikenal dengan Ashhurul Hurum. Terus dalam Islam juga ada promo-promo bahwa bulan haram ini ya kalau kita menjalankan kebaikan ditingkatkan, ya kan? Ada promonya. Nah itu, ya. Jadi puasa di bulan Muharram, ada Asyura, ada Tasu'a kan? Kemudian di bulan Zulhijjah apalagi? Nah, itulah. Wa ibtalun nasi alladzi kana indal jahiliyah, serta membatalkan nasi. Nasi itu adalah penundaan. Nah, mereka juga nakal walaupun bulan haram udah kita sepakati mundur karena kagol. Ini dilarang oleh Allah, tidak boleh. Jadi harus tetap dikembalikan bulan haram sebagai kesepakatan tidak ada perang. Wa tahdhir muslimin al mubadarah bil ijabah ila nafir liqital fi sabilillah. Kemudian ayat-ayat yang menganjurkan orang Islam membentuk angkatan perang. Ya, angkatan perang dibutuhkan untuk menjaga kebebasan dalam memeluk Islam. Jadi orang supaya menerima Islam itu bebas, jangan terhalang oleh ketakutan, penganiayaan dan sebagainya. Wa anallahu nasiru nabi wa nasiru alladzina yansurunahu, dan insya Allah Allah akan menolong orang yang menerima agamanya. Wa dzamal munafiqin, serta mencela, ayat ini mencela orang-orang munafik. Nanti di belakang ya di ayat-ayat ini akan ternyata kelakuan orang munafik ketahuan. Mereka berusaha bersembunyi di balik keislamannya, tapi Allah Maha tahu. Nah, Rasulullah diberitahu. Kalau kita mungkin seumur-umur nggak tahu. Nah inilah beda Rasul dengan kita. Kita tidak boleh menjudge orang sebelum orang itu meninggal. Bahkan nanti di kitab Adabul Mufrad, manggil orang kafir kepada orang kafir itu nggak boleh. Contohnya orang kafir yang jelas-jelas belum Islam, kafir sini, nggak boleh itu, haram hukum. Tapi kalau sudah meninggal boleh. Sudah meninggal dia tidak menerima Islam, itu berarti sudah tertutup, finish. Kita boleh menyebutnya kafir. Tapi sepanjang dia hidup kita nggak boleh, sebab Allah masih memberikan peluang. Ya, peluang ini kenapa begitu? Ini permintaan Nabi kita. Nabi kita bukan saja sayang pada kita, juga sayang pada orang kafir, saudara. Kita nggak usah iri. Nabi itu sayang pada kita, sayang juga pada orang kafir, karena sekafir-kafirnya orang sekarang ini, dia umat Nabi Muhammad, ya kan? Jadi masih ditunggu peluang untuk kembali. Tapi ya itu persoalannya rumit, saudara. Seperti saudara saya mendukung keislaman, mendukung dia. Sampai kakak saya ada takziah, datang dia, ikut dengerin ceramah. Ada bacaan-bacaan, dia juga ngundang datang dari awal sampai akhir, mensupport. Tuh. Bahkan dia membelikan makanan-makanan. Jadi makanan yang dimakan itu bukan dari bukan dari keluarga, tapi dari mereka. Datang, dia kasih. Luar biasa. Ya, pertolongannya. Tapi untuk menerima Islam belum mau. Walaupun saya udah cerita Islam begini kayaknya, tetap aja orang ngandel. Nah, kalau kita berhadapan dengan situ, jangan terlalu putus asa, karena boleh jadi kita yang tidak bisa meyakinkan mereka. Jadi bukan Islam yang tidak baik, tapi kita nih, eksistensi kita ini mungkin kita jelek atau ngomongnya belum berkenan. Nah, kita begitu. Tidak boleh menuduh Islam yang buruk. Ya, itu. Nah, kita memasuki ayat ini, kalau dibaca panjang sekali nih. Masih ada 3 lembar, Mas.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bara'atum minallahi wa rasulihi ilal ladzina ahadtum minal musyrikin fasihu fil ardi arba'ata ashhurin wa'lamu annakum ghairu mu'jizillahi wa annallaha mukhzil kafirin. Bara'atun, pembebasan, ya. Arti pembebasan ini adalah pernyataan pemutusan hubungan. Minallah wa rasulihi, dari Allah dan Rasulnya, ilal ladzina ahadtum, kepada orang-orang yang telah mengikat perjanjian, yang kamu ikat perjanjian. Siapakah mereka? Minal musyrikin, yaitu orang-orang musyrik. Jadi Allah memutuskan perjanjian, membatalkan, ya, karena pengkhianatan. Jadi kalau nggak dibatalan, yang susah kita nantinya. Kita nggak boleh nyerang, dia nyerang terus, ya, contohnya itu. Jadi dulu pernah ada kesepakatan, walaupun mereka tidak muslim, tapi mereka menjadi warga negara. Nah, itu mirip di Indonesia. Dibuatlah kesepakatan, kalau ada musuh, kita bela wilayah kita bersama. Kayak di Indonesia kan, kalau ada musuh, kita adalah bangsa, kita bela bangsa kita, terlepas siapapun Anda, itu kan. Fasihu, maka biarkanlah, ya, biarkanlah mereka fil ardi, di bumi, arba'at asyur, 4 bulan. Nah, sejak perjanjian ini, sejak adanya pembatalan perjanjian, ditunggu 4 bulan. Biarkan dulu mereka 4 bulan. Jadi nggak serta-merta diputuskan, karena berita itu kan belum tentu sampai, ya. Biarkan 4 bulan, beri waktu 4 bulan. Setelah 4 bulan, maka kita mempunyai komitmen baru. Nah, itu. Biarkanlah mereka di bumi 4 bulan. Wa'lamu, ketahuilah, annakum, sesungguhnya kalian, ghairu mu'jizillah, tidak bisa melemahkan Allah. Wa annallaha, dan Allah, mukhzil kafirin, akan menghinakan orang kafir. Nah, bagaimana tafsirnya? Qala Ibnu Jarir, wal makna ilal ladzina ahada Rasulullah minal musyrikin. Maknanya, ayat ini ditujukan kepada orang yang sudah melakukan perjanjian, ya, kepada Rasulullah dari kalangan orang musyrik. Jadi ayat ini ditujukan pada orang musyrik. Li'annal uhud baina muslimin wal musyrikin ala ahdi Rasulillah lam yakum yatawalla aqdaha ila Rasulullah au man yaqiduha bi amri. Karena perjanjian yang dibuat antara kaum muslim dan musyrik itu di zaman Rasulullah, lam yakun yatawalla aqdaha ila Rasulullah, tidak ada yang komitmen kecuali Rasulullah, ya. Jadi yang menepati janji itu Rasulullah. Makanya ajaran Islam nggak suka orang yang tidak menepati janji, itu kemarin sudah dibahas, ya, disebut dengan apa kemarin itu? Ya, godar. Perilaku tidak menepati janji disebut godar, karena Rasulullah sendiri nggak pernah begitu. Benci pada orang yang tidak menepati janji. Walakinna khatawal mu'minin bidzalika li ilmihim bimaknahu wa anna uqudan nabi ala ummati kanat uquduhum. Dan perjanjian yang dibuat Nabi ini sama dengan perjanjian kepada penggantinya. Karena itu nanti diberitakan di zaman Abu Bakar Siddiq beberapa orang murtad. Karena mereka merasa, ya, melakukan kewajiban adalah perjanjian mereka dengan Rasulullah. Ketika Rasulullah wafat berarti udah bebas. Nah, Abu Bakar merespon, apapun kewajiban yang mereka berikan di saat Rasulullah hidup, kemudian sekarang enggak lagi, maka aku akan perangi.
Ya, jadi dalam bahasanya begini, walaupun mereka memberikan di zaman Rasulullah sebuah ighal itu ikat kepalan yang bundar, orang Arab suka pakai. Kemudian di zaman aku tidak memberi lagi, maka aku akan perangi. Nah, tapi kadang-kadang Abu Bakar terlalu ekstrim, maka ketika ada saran dari Umar bin Khattab agar Quran mulai dirapikan, ya, karena Quran masih di zaman Abu Bakar tuh tumpang tindih, tuh ada yang dari kulit binatang, ada kulit pohon, tulisannya bayangkan saudara, kalau ditumpuk 30 juz gede apa itu, ya. Kalau kita rapi ini kan karena potongannya sama, ya kan? Anda mengira nggak kalau kita menumpuk Quran, menumpuk tulisan, ya, kertas jumlahnya 604 lembar, karena ini kan mushaf kan 604, lalu rata, kira-kira bisa berbentuk buku nggak? Nggak bisa, itu harus dipotong ini pinggirnya, ya kan, supaya cantik begini. Ini kan sebenarnya tidak rata, saudara. Anda lihat ini nggak rata sebenarnya. Ini kalau dibuat rata, ya sama dengan HVS itu ditumpuk, yang masih baru tuh, kotak, pasti dipegang tuh, nggak bagus itu. Maka di pinggirin itu dirapikan. Nah, di zaman dulu belum ada begitu. Bayangin itu, kulit binatang, terus kain, wah itu bagaimana itu? Kalau ini kan bahannya sama. Maka di zaman Abu Bakar ada saran dari Umar bin Khattab sehubungan berapa banyak hafizul Quran syahid. Waktu perang Uhud kan banyak yang syahid itu, lebih dari 70 penghafal Quran syahid. Nah, ini gimana nasib Quran ini? Apa bisa lanjut ke masa-masa yang akan datang? Maka itu mulai ada gagasan, tapi ditolak oleh Abu Bakar. Karena saking ekstrimnya beliau menjaga warisan Rasulullah yang dulu tidak ada di zaman Rasulullah, saya tidak mau kerjain. Tapi jangan kebablasan, ya kan, pilih-pilih dong. Jadi kalau bahasa kita bid'ah, ya kan, wah saya nggak mau. Umar meyakinkan bahwa ini ada kebaikan. Sebab kewajiban menyampaikan itu diletakkan pada kita setelah Rasulullah tidak ada. Bagaimana bisa sampai kalau barangnya aja nggak ada? Maka itulah kemudian mulai dibendel jadi satu, ya kan? Nah, dibendel, disimpan di mana? Disimpan di Hafsah, janda Rasulullah, anak Umar bin Khattab. Karena beliau rapih tuh. Hafsah ini termasuk perempuan yang dari sisi administrasi baguslah. Nah itu kemudian zaman Utsman, perluasan Islam. Banyak orang yang Muslim jauh-jauh. Mereka butuh catatan. Mana kita mau hafal? Maka mulai ditulis, digandakan. Dulu belum ada fotokopi. Jadi menggandakannya gimana? Tulis ulang. Bayangin itu. Tulis ulang kan dikawal itu, takut salah kan, salah ya, salah kata pasti salah lah, salah arti nanti. Wah itu ditulis, jadi 6 di bawah pengawasan Zaid bin Thabit, sekretaris wahyu. Kan kita jarang tuh dengar hadis diriwayatkan Zaid bin Thabit, ya, karena beliau fokus Quran. Allah takdirkan beliau umurnya panjang. Jadi sampai dengan zaman Utsman dia masih hidup. Jadi dia ngontrol tuh penulisan Quran. Terus saja sampai 6. Dibuat 6 tuh digandakan. Nah mulailah justru percetakan pertama di dunia, saudara, yang mencetakkan Quran itu justru Jerman lah yang pertama kali mencetak Quran, ya, dalam bentuk mesin gitu. Kalau mesin kan tergantung pesanan kita mau berapa. Kalau ini kan bikin satu aja lama kan. Tuh. Kalau tulisan Banten, Anda tahu tuh mushaf Al-Bantani. Itu tulisan tangan tuh awalnya. Bukan mesin, indah sekali. Ya, tulisan seorang khat, ahli khat.
Nah, kita kembali sini. Wa qad ikhtalafa ahlu ta'wil fi man bari Allah wa rasulih ila min al-ahdi alladzi kana baina wa baina rasulil mal musyrikin fa adzina fi siyah fil ardi arba'a asyhur. Ahli tafsir berbeda pendapat siapa yang dimaksud orang-orang yang dilepas oleh Allah. Ya, kalau Allah berlepas diri pada dia kan Allah udah emoh gitu. Siapa? Nah, ini terjadi perbedaan. Faqala ba'dhum sinfani minal musyrikin, dua golongan orang musyrik katanya. Sebagian ahli tafsir mengatakan dua kelompok. Kanat mudatal adi baina wa baina Rasulullah aqalla min arba'at asyhur. Maka mereka diberi tempo 4 bulan ke depan. Jadi sejak pembatalan perjanjian ditunggu 4 bulan untuk efektif perjanjian baru. Wa amhala bisyaha arba'at asyhur wal akhar minhuma kanat mudata ahdi bi ghairi ajalin mahdud. Yang satu diberi tempo 4 bulan, yang satu lagi tanpa batas. Fakusiru ala arba'at asyhur liyartada li nafsi. Maka yang satu yang nggak diberi batas, ya, maka diminta untuk 4 bulan saja. Jadi Rasulullah tadinya begitu, ada dua kelompok, yang satu diberi waktu 4 bulan, yang satu tanpa batas. Yang tanpa batas dipanggil lagi, hanya dibatasi 4 bulan. Pembatalan janji. Ya, sama dengan kita lah. Ada pemutihan, diberi waktu 4 bulan, kan? Selama 4 bulan itu kita boleh memutihkan, tapi lewat 4 bulan bayar pajak. Contohnya begitu, bayar. Wa qala akharun bal kana imhalullah biasa arba'at asyhur man kana minal musyrikin bainahu wa baina Rasulillah ahdun fa amma malam yakun lahu minar rasul ahdun fa inna makana ajalu khamsina laila. Ada yang mengatakan, ya, bahwa Allah menulis perjanjian 4 bulan ini bukan saja ditujukan pada orang yang sudah janji, tapi kepada semua. Nah, kalau tadi itu yang dibatasi yang sudah janji, yang sudah kadung janji, ya, maka dibatalkan, berlakunya hanya 4 bulan. Nah, mungkin tadinya perjanjian itu tidak terbatas, ya, perjanjian untuk hidup bersama dengan tenang, nyaman seperti Indonesia gitu. Li'anna ajalal ladzina la ahda lahum kana ila silahil asyurum. Karena kalau dibiarkan mereka akan melanggar asyhurul hurum. Nah, karena mereka nggak tahu hukum, ya. Nah, ini dalam surat berikutnya kan ada faizan salakhal asyhurul hurum faqtul musyrikin. Ya, nanti ayat 5. Nah, kalau sudah selesai 4 bulan, maka bunuhlah orang musyrik dimanapun kamu jumpai. Jadi perjanjian itu di perjanjian gencatan senjata 4 bulan. Ya, selama 4 bulan mereka boleh ada di mana-mana. Setelah 4 bulan mereka sudah tidak boleh lagi masuk Masjidil Haram atau Al-Haram. Ya. Qalu wan nida bi bara'ah kana yaumal hajjil akbar. Panggilan ayat ini, ya, itu ditujukan pada Haji Akbar. Wa dzalika yaumun nahar fi qauli qaum. Itu terjadi di Yaumun Nahar tanggal 10. Rasulullah sudah memperketat, ya, gerak orang musyrik. Nah, tidak boleh lagi mereka masuki Al-Haram sampai hari ini. Wa fi qaulin akharin yauma Arafah. Ada yang mengatakan bukan tanggal 10 tapi tanggal 9. Mereka diberi waktu khamsuna yauman, 50 hari. Yang sudah ada perjanjian 40 hari, tapi yang nggak tahu apa-apa gimana? Diberi waktu 50 hari. Tuh. Qalu wa amma ta'jilu asyhurul arba fa inna ma kana li ahli ahdi bainahu wa baina Rasulillah min yaumi nuzilat bara'ah. Adapun penentuan 40 hari, 4 bulan ya, bukan 40 hari, 4 bulan itu ditujukan kepada orang yang sudah menaikkan perjanjian. Adapun yang belum menaikkan perjanjian diberi waktu 50 hari. Kan lebih pendek. Ya, yang belum ada perjanjian diberi waktu 50 hari untuk menerima Islam atau menolak Islam. Kalau mereka menolak, bunuh. Tuh. Untuk yang sudah melakukan perjanjian
diberi waktu 4 bulan. Lebih panjang, 120 hari ya. Waqad kana ba'du man yaqulu hadzal maqala yaqulu ibtida'u ta'jil kana lil fariqain. Wahidan a'ni alladzi lahu ahda walladzi la ahda lahu ghaira anna ajala alladzi kana lahu ahdun kana arba'ata asyhur. Jadi ada yang mengatakan 4 bulan itu ditujukan kepada pihak-pihak yang sudah menaikkan perjanjian. Adapun yang belum menaikkan, ini diberi waktu 50 hari. Walladzi la ahda lahu insilak usyurum wa dzalika qidul muharram, yaitu habisnya bulan Muharram katanya. 50 hari itu habisnya bulan Muharram, ya. 50 hari dari mana? Karena beliau kan bicara tanggal 10 Dzulhijjah. Dzulhijjah itu tanggal bulan 12, kan sisanya masih ada 20 hari. Tambah Muharram 30 hari, 50 hari. Jadi ketika bulan Safar belum juga muslim, bunuh. Ya kan? Tapi jangan sampai salah niteni. Kan harus tahu mana yang muslim, mana yang enggak. Jangan sampai salah bunuh. Kayaknya belum Islam, main bunuh aja. Nggak taunya salah, ketempuan tuh. Ya kan? Kalau sekarang kan ada seragam, kalau nggak ada seragam kan susah ini. Kayaknya mukanya kayak nggak taunya bukan. Kayaknya kan harus hafal, harus ada daftar siapa-siapa yang muslim, siapa yang belum. Wa qala akharun kana ibtida'u ta'khir musyrikin arba'ata asyhurin wa qida'u dzalika li jami'ihim waqtan wahidan. Wa qalu kana ibtida'u yaumul hajjil akbar. Jadi mulai dihitungnya, startnya itu ya tanggal 10 Dzulhijjah ya. Wa qida'uhu in qida'a asyra min Rabiul Awal. Habisnya bulan itu adalah tanggal 10 Rabiul Awal. 4 bulan. Ya benar enggak? Bulan Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal. Ya, Dzulhijjah, Muharram, kok 3 sih? Rabiul Awal. Oh cuma 3. Ini kata dia habisnya ini. Iya, jadi berarti iya benar-benar. Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, benar 4 bulan. Jadi setelah habis Rabiul Awal, ya katanya habisnya ini, maka orang yang belum muslim habisi. Wa qala akharun kana tidak ini singkatnya saudara, ini terjadi perbedaan pendapat. Kenapa? Karena waktu itu belum ada tanggal. Ini terjadi nih perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan begini, karena waktu itu belum ada tanggal resmi. Ya, tanggal resmi itu mulai digagas di zaman Umar bin Khattab. Karena kita perlu perapian administrasi. Ya, bagaimana administrasi akan rapi? Karena kita berhadapan dengan kerajaan Romawi yang sudah rapi. Tuh. Itu yang menjadi inspirasi Rasulullah bikin cincin. Ya, ini juga gagasan dari salah seorang sahabat. Ya Rasulullah, kebiasaan orang Romawi itu kalau perjanjian pakai stempel. Anda harus punya stempel, maka Rasulullah bikin stempel dalam bentuk cincin. Tuh, jadi cincin tuh nggak tahu ininya apa ya, pembasahnya itu apa, ceplok gitu. Kalau kita kan tuh yang di pos ya, cetok gitu. Kayak palu. Kan gantanya itu tanggalnya ganti-ganti itu nggak sembarangan. Bukan sembarangan ceplok itu. Disetel sama dia. Ada tanggalnya. Nah, kalau Rasulullah itu tulisannya Muhammad ya, barisan pertama. Barisan kedua Rasulu, barisan terakhir Allah. Jadi ada 3 lapis. Muhammad, Rasulu, Allah. Nah, ketika di zaman Utsman itu masih dipakai stempel, di zaman Abu Bakar, Umar, di zaman Utsman kecemplung sumur. Cemplung. Dicari-cari sampai orang berenang ke dalam nggak ketemu sampai sekarang. Jadi apa-apa yang melekat pada Rasulullah hilang semuanya. Maka Rasulullah benar mengatakan taraktu fikum, aku cuma tinggalkan 2. Ya, jadi semua benda-benda itu mengikuti sabda Rasulullah.
tidak ada bekasnya. Sampai cincinnya. Sebab kalau masih ada mungkin, waduh, ya, jadi rebutan ya. Seperti apa cincin Rasulullah? Nah, wa aulal aqwal fi dzalika bisawab qaulu man qala al ajalul ladzi ja'alahu Allah li alil ahdi minal musyrikin wa adzina lahum bisyaha fi biqauli fasihu innama huwa li ahdi alladzi zaharu ala Rasulillah wa naqadu ahdahum. Pendapat yang benar adalah, kata ahli tafsir ini, kata penafsir ini, pendapat dari sekian tadi pendapat, menurut aku yang benar adalah ini berlaku untuk orang yang sudah mengadakan perjanjian lalu mereka membatalkan sepihak, ya, maka diberi waktu 4 bulan untuk memperbaiki diri. Tadinya orang musyrik tetap musyrik, orang kafir tetap kafir, yang penting kita tetap bersatu. Tuh, tadinya begitu, hidup bertetangga. Anda tetap musyrik silakan, Anda tetap kafir silakan, yang penting nanti kita hidup satu negara. Tapi ternyata mereka, ya, kelakuan itu merongrong. Nah, maka ini turun ayat yang kejam. Udah, kalau begitu yang nggak muslim habisi. Sebab kalau mereka nggak muslim tetap nggak aman, tetap akan timbul pemberontakan. Ya, Anda lihatlah. Ya, di Indonesia juga ini harus dipahami begitu. Kalau kita ingin Indonesia ini tetap NKRI, maka tidak ada cara lain, harus Islam. Sebab orang Islam memang cerewet, tapi secerewet-cerewetnya orang Islam tidak ada yang berniat memisahkan diri dari Indonesia. Nah, tapi orang yang beragama lain pasti ada keinginan untuk berdiri. Katanya sudah ada tuh, ya, di daerah-daerah yang kepengen pisah dari Indonesia. Tapi Islam insya Allah nggak ada. Karena mereka sadar, ya buat apa misah? Angkatan kita nggak cukup kuat, ya. Jadi prajurit kita ini cukup solid ini. Organisasi yang paling solid ini prajurit kita. Dan mereka memihak ke rakyat. Ya, kalau mereka sudah tidak memihak pada rakyat, bahaya. Makanya kalau benturan, ada demo-demo, tentara ini cenderung memihak ke rakyat. Begitu, nanti ada aturannya tuh, Pak. Ada aturannya. Kalau orang yang demo dalam jumlah besar, ya, benturan antara rejim dengan pemimpin dengan rakyat nih. Terus jumlah yang demo cukup besar, maka prajurit diminta untuk membela rakyat. Kan sekarang ini kita lihat kan, contohnya pemerintah dengan rakyat benturan. Ini ada aturannya di tangan tapi nggak diberitahukan pada kita. Jumlah yang demo itu berapa? Kalau masih sedikit, wah, dia ngebela pemerintah, mengamankan pemerintah. Tapi kalau jumlahnya cukup besar, karena mereka bertekad membela rakyat, maka berarti pemerintahnya udah nggak benar. Contohnya 10 juta turun, udah dia nggak bisa apa-apa, dia harus membela rakyat. Nah, contohnya yang pernah terjadi pada Pak Harto, ya, ketika gedung MPR dinaiki, wah, tumpah ruah, itu menandakan kemauan rakyat. Ya, maka prajurit tidak boleh lagi dia membela rejim, karena rejim itu kan dihitung nggak sampai 100 orang presiden dan kabinetnya, sementara ya rakyat yang turun udah jutaan berkerumun sampai penduduk sekitar memberikan nasi bungkus pada mereka. Maka dengan santun mereka memberikan tawaran pada presiden untuk mundur. Itu mereka ada aturannya, jumlahnya berapa. Karena perasaan nggak bisa dibohongi ya. Kalau orang tuh sepakat, nggak bisa dihalangi pas ke sana semua. Tapi sekarang kan mereka punya cara dipantau dari helikopter. Oh, wah, ada pergerakan dari Jawa Timur, diadang tolnya.
Ya nggak bisa berangkat. Terus jalan-jalan tikusnya ditempatkan pasukan. Pulang. Jadi nggak bisa ngumpul. Ya, pemerintah juga pintar, pantau dari udara. Ya dari Lampung pasti lewat Merak, nggak mungkin. Ya kan, nggak bisa. Itu cara lain. Untuk berkumpulnya angka itu gitu loh, bisa diadang. Ya, bisa diadang dari mana-mana. Demikianlah tafsir hari ini. Kita akan beralih ke materi fatwa-fatwa Syekh Utsaimin. Tafsir ini cukup besar ya. Kali ini biasanya kecil ini. Rupanya At-Taubah ini lebih dari 1 juz. Surat At-Taubah itu lebih dari 1 juz. Kandel. Berat. Tenang ini saudara. Ini baru juz 13. Semuanya ada 44. Saudara gitu. Kenyang. Itu niat baik saya ya saudara. Jadi kita tidak mungkin menghadirkan ulama-ulama besar, maka kita hadirkan bukunya ya, dengan dikemplang sana kemplang sini, maksudnya jadi benar. Kita miring sana salah, sini salah gitu. Jadi lempeng. Jadi kita dikerumuni oleh materi-materi ini. Yang saya sampaikan materi murni. Jadi saudara jangan kecewa, wah saya nggak begitu, itu urusan saudara. Ini materi murni, sama dengan toko emas memberitahu ini loh yang murni. Kalau ada yang perhiasan itu nggak murni. Kalau yang murni kan antam, ya kan? Anda jangan berpikir antam bisa dijadikan perhiasan tanpa perak, tanpa campur, nggak bisa, dia lemes banget. Nanti kebentur, ngelewot. Nah itu juga begini. Ini kalau nggak dibungkus dengan kultur, tokmol, pasti akan ada penentangan. Nah maka ini diberitahu dulu murninya. Kita kembali ke materi ini. Ada persoalan, karena ini ada kasus-kasus ya. Ada kasus begini. Ana fatatun mutadaniyah. Saya ini seorang gadis yang agamanya cukup baik. Ini menurut pengakuan dia ya. Wa qad taqaddama li khutbati syabun mutadaniyun wa faqihun. Saya dilamar oleh seorang pemuda yang agamanya juga bagus. Bahkan dia pengetahuannya mendalam, faqih. Wa mutamakkin min ma'rifati umur syariah wa ahkami. Singkatnya sangat ahli di bidang agama. Ya. Wa qad khatabani min abi. Bahkan dia sudah mengajukan lamaran pada ayahku. Walakin rafada, tetapi ayahku menolak. Pasti yang dicari yang kaya kan. Wa qala yajib ayakuna min ailah. Kata ayahnya bukan yang kaya, wajib dari keluarga sendiri. Nah ini kalau saya mendengar ini ya, pernah terjadi di Pangurawi. Karena orang tuanya kepengen menikahkan anaknya dengan keluarga sendiri, maka anaknya gila. Benar-benar terjadi saudara. Bahkan dirawat di, saya lupa itu di Jakarta. Saya hadir ke sana di rumah sakit jiwa. Iya, betul, Dharma Wangsa. Di Dharma Wangsa. Saya pernah ke sana. Karena saya pernah mendapat pendidikan psikologi. Jadi saya tiba di sana, saya suruh pengunjungnya keluar semua dari kamar itu. Tapi saya lihat-lihat dulu di kamar itu ada benda tajam apa enggak itu. Ceritanya saya mau berantem. Saya tolong keluar, saya gembok dari dalam kunci, saya maki-maki. Waktu bikin malu. Bukan bapak ibu kamu saja yang malu, saya juga malu sebagai tetangga kamu. Mau kamu apa? Saya bangkitkan emosi. Ternyata dia marah. Berarti waras. Gitu loh maksudnya. Itu udah modal dulu. Tapi kalau dia nggak marah, bengong aja. Hah? Waduh. Ampun saya. Dia marah. Kata dia,
sebenarnya saya punya pilihan katanya, tapi bapak ibu saya nggak setuju. Wah, di sini kuncinya. Ketemu saya. Ketemu obatnya. Ya, ketemu obat. Kalau saya berhasil menikahkan kamu, meyakinkan bapak ibu kamu sehingga kamu berhasil menikah, janji waras. Ya, dia janji ya, dia janji. Jadi anunya tuh apa, dinding rumah sakit tuh dicoret-coret sama dia, pakai spidol. Michael Gorbachev masuk Islam. Terus Presiden Amerika masuk Islam. Mereka bersalaman, berhaji ke Mekah. Waduh, kamu menghayal kamu. Tuh. Udah tuh pokoknya beres lah. Nah, terus begitu keluar, saya tidak memberitahu kejadian ini. Gimana Pak? Ya alhamdulillah. Tapi ini semua tergantung Bapak Ibu. Emang gimana? Ya kalau Ibu mau ya, mau memenuhi syarat, kan saya syaratnya udah tahu. Insya Allah sembuh katanya. Apa itu Pak syarat? Nikahkan dengan orang yang tidak satu daerah. Saya nggak menunjuk pilihan dia kan. Nah, pokoknya nikahkan, jangan itu pantang nih, satu daerah pantang. Oh gitu Pak. Iya, kalau bisa nikahkan dengan orang yang dia sudah punya, gitu. Dia suka. Gitu. Ya dia cintai. Karena dia sampai naik ke genteng tuh sih, anaknya tuh ngebongkarin genteng tetangga. Waduh kan urusannya tuh. Nah saudara, ya maaf ya, saya berpendapat ini. Saya mengalami hal ini karena saya tahu ibunya dulu pernah telanjang bulat di jalanan. Saya tahu sejarahnya. Oh, anaknya kok jadi begini. Terus belum lama ini saya diminta untuk menikahkan ya teman saya dengan perempuan yang nggak jelas identitasnya karena dibuang oleh keluarganya. Jadi dia besar di masyarakat, dia sudah tidak berhubungan lagi dengan orang tuanya karena orang tuanya masing-masing cerai, sana menikah sini menikah. Jadi dia terlunta-lunta. Oh begitu. Terus kepada anak laki-lakinya saya tanya, kamu nggak nyesel? Setelah saya diberitahu orang tuanya, ini kejadian kayak dulu nih saya. Maksud saya, orang yang berpenyakit jiwa itu kadang-kadang nurun gitu. Ya nggak tahu ya, pandangan saudara ini mungkin menjadi pertimbangan saudara. Secantik apapun calonnya, tapi kalau orang gila itu gimana? Ya kan, saudara kan nggak mau kan? Lah ini. Jadi saya nggak memberitahu dia begitu, tapi kalau saya melihat sejarahnya nggak nyesel nih, saya bilang gitu. Saya memberi isyarat. Nggak apa, saya udah kenal baik. Ya sudah, kalau itu menjadi modal kamu sudah kenal baik, saya bersedia menikahkan. Cuma saya ingin menyadarkan kalau terjadi sesuatu jangan nyesel dengan keadaan yang kamu tinjau sekarang. Kan dalam menikah itu kan ada munadzarah, tahu sejarah ya dari calon pasangannya. Udah Pak, saya udah yakin. Oke. Udah saya nikahkan, disaksikan teman-teman. Nah, belakangan ini saya ketemu teman yang ikut hadir. Saya tanya lagi, gimana pasangan yang udah bubar katanya. Loh, kok bubar? Istrinya kabur katanya. Wah, berarti dia kumat. Kumat berarti. Nggak tahu sekarang ada di mana, pokoknya kabur aja gitu. Jadi nggak ada apa ya menurut cerita laki-lakinya. Nggak ada persoalan apa, mungkin kehidupannya mungkin nggak yang dia seperti dia bayangkan, ya kabur, nggak ada beritanya. Kan mau dicerai juga susah itu. Nah ini saya bilang makanya kumat, ini resikonya begitu. Jadi kenapa kita harus tahu latar belakang, bukan latar belakang kaya miskin, bukan. Ini waras apa enggak gitu. Genetik. Ya. Artinya uang bisa dicari kalau orang itu waras, tapi kalau udah nggak waras,
Waduh, kan susah itu urusannya, nggak bisa diatur. Genetiknya dimutasikan dulu, Pak. Ya, kadang-kadang saudara, genetik ini kadang-kadang dari kecil nggak ada masalah, tapi begitu gede kumat, bisa begitu tuh. Maka kita harus berhati-hati lah. Jadi jangan sampai anak-anak kita akan menghadapi problem karena itu. Ya, kan ini kan kalau udah punya anak gimana kan? Nah, ini kita kembali sini. Kali ini menurut gadis ini dia sudah menemukan jodoh, tapi orang tuanya menolak. Gara-gara ingin menikah dengan keluarganya. Kalau ada daerah, saudara, di sini, di Banten ini, itu namanya Temu Putih. Ya, para orang-orang tua Temu Putih dulu berkomitmen menikahkan di kandang sendiri. Tuh. Jadi orang Temu Putih nggak boleh menikah kecuali dengan Temu Putih. Pada waktu itu saya dapati di saat saya nyantren, orang Temu Putih yang tua-tua banyak yang dikurung karena kelainan jiwa. Jadi gara-gara gitu. Jadi kalau kita menikahkan dengan terlalu dekat, kan Islam kan melarang ada itu penyebabnya begitu. Kalau terlalu dekat. Iya. Jadi kalau kita berkomitmen nggak mau orang lain harus ini, itu akibatnya begitu. Ya, jadi kita diajarkan oleh Islam untuk inna ja'alnakum min waqabaila min syu'ubi waqabaili ta'arafu. Dianjurkan kita saling mengenal. Rupanya begitu. Kenapa ada muhrim? Muhrim ini kan satu-satunya khas ajaran Islam. Kalau di agama lain tidak ada. Karena keluarga nggak boleh menikah, itu nggak ada. Nah katanya saudara, katanya dari sisi kedokteran itu akan memicu kanker darah. Kanker darah katanya. Kalau kita menikah dengan orang yang terlalu dekat keturunan dengan kita. Katanya begitu kalau dari sisi kesehatan. Kalau dari sisi agama, ya katanya kurang bergairah karena udah kenal gitu kan. Kurang bergairah. Tapi kalau dengan yang lain kan beda. Itu. Jadi kalau sudah kurang bergairah, punya anaknya lemah. Ya, karena yang disemprotkan itu lemes, kurang. Kurang energi. Iya, kurang energi, males lah gitu. Nah, tekanannya kurang. Ya, gitu. Pressernya. Itulah rahasianya, saudara. Ya, jadi ini kita belak-belakan di pengajian pagi ini. Ya saudara boleh berbeda pendapat, enggak ada masalah. Tapi ini fenomena yang saya lihat begitu. Ya, fenomena yang saya lihat begitu. Kalau ada genetik itu, wong penyakit aja genetik juga sama. Penyakit darah. Iya, penyakit darah itu karena genetik. Ya, jadi katanya menyumbang 30% genetik itu. Ya mudah-mudahan kita terhindar lah. Ya nggak ada salahnya kita mencari yang terbaik. Yang jauh. Syukur-syukur yang ideal ya. Ya kaya, ya baik, tapi kayaknya jumlahnya terbatas. Ada sih seperti saudara-saudara kan baik-baik. Bukan nggak ada, saudara kan baik-baik. Baik semua ini. Ya kan? Walaupun dilihat ngaca menjelek gitu, tapi ya saudara. Iya. Ya kita ini baiklah saudara. Kalau saudara tidak baik, bagaimana idealnya saudara? Kita kan tetap kita ini baik. Kalau kita nggak baik, masa kita tetap bertahan menjadi begini? Nah, ya kan? Demikianlah hadirin, hafizani hafizakumullah. Semoga Allah melimpahkan pahala yang berlipat ganda untuk kita. Semoga Allah tetap menjaga dan melindungi kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Dan semoga masa depan anak-anak kita lebih baik daripada kita, lebih berkah daripada kita, lebih saleh daripada kita. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.